Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat semua ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T yang lemu di setiap Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Berantakan kan? Ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini edisi ke Oh enggak, ini buat tayang hari Sabtu ya teman-teman. Buat tayang hari Sabtu di tanggal 8 Juni 2024. Sehat semuanya ya. Pokoknya sing nonton video nih Mas Tulus doakan semoga semua keadaannya membaik. Apapun keadaan yang kurang baik semoga segera membaik. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi rezekinya. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutangnya lunas. Dan yang sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Tak-tek itu masuk di mic loh suaranya. Tak siram banyu ya mari-mari. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya teman-teman. Yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Teman-teman yang baru atau yang lama kalau sudah sering nonton tapi belum support, ayo support Mas Tulus dengan pencet tombol subscribe, loncengnya dihidupkan. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kemudian jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Ini nih yang sering lupa nih. Nih, like ini pada suka lupa ya. Padahal itu mempengaruhi banget. Ayo, ini di tanggal 7, ini tanggal 8 teman-teman. Jadi kalian harus lebih semangat lagi biar tanggal 10 Mas Tulus gajinya bisa $100 terus bisa gajian ya. Bayang nek sing ngandang-ngandak kayak aku, ya demi AdSense, ya demi ini demi itu. Bayangkan kalau pendapatan saya selama 2 bulan itu hanya $100. Ya amit ya tak omong nih hanya karena aku $100 itu aku ngorong satu kali job sudah dapat. Tapi dalam arti di sini kalau teman-teman bilang, alah demi AdSense, demi uang dari YouTube, kalian hitung sendiri. 2 bulan $100. $100 itu berapa rupiahnya silakan dihitung sendiri. 2 bulan rek. Lek ngoceh bentino sampai telake garing. Saking wae sing lambene dombleh ki jan Masya Allah. Pokoknya yang benci Mas Tulus, yang sayang Mas Tulus, semoga semuanya panjang umur. Amin. Yang baru yang lama jangan lupa supportnya, subscribe, lonceng, like, share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Matur nuwun supportnya teman-teman, semoga jadi amalnya jenengan ya. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Saya pengen bahas sesuai dengan judul yang kalian baca. Jadi
Mas Tulus itu Jumat ini ya mengalami satu hal yang ini yang langsung saya ceritakan. Ini mau saya ceritakan langsung ke teman-teman. Satu disclaimer-nya sebelum kita bahas secara detail, ini sebatas firasatnya Mas Tulus saja. Belum tentu firasatnya Mas Tulus itu benar ya. Dan saya juga sudah cerita sama Crondol, kemudian curhat-curhat juga sama Crondol, dan pandangannya Crondol nyebutnya cuma satu. Arep ono sing horeg. Nah, ini juga salah satu hal yang boleh kita luaskan, siapa tahu bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua untuk lebih hati-hati pastinya ya. Nanti Mas Tulus bahas lagi firasat Mas Tulus apa kira-kira, nanti Mas Tulus detailkan. Sebelumnya mumpung saya masih bisa ngemis, saya masih mau terus ngemis ke teman-teman yang nonton video ini, ngemis doa dari teman-teman, ngemis sedekah dari teman-teman. Kita doa sama-sama dulu, mudah-mudahan sedekah nasi box kita di bulan Juni ini Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara kita bisa segera terselenggara. Amin ya Allah. Dan semoga Allah menggerakkan hati-hati para donatur yang seperti biasa sudah membantu. Semoga sudi membantu entah sedekah bumi atau sedekah nasi box. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Qabul hajate, mudah-mudahan Allah ijabah ya doa kalian ya. Wes aku ki yo gur percaya lek jenengan-jenengan itu tiang sae. Jenengan-jenengan itu orang baik. Jadi doanya jenengan pasti dikabul sama Allah. Amin. Teman-teman yang mau bantu silakan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000. Satu nasi boxnya maksimalnya unlimited ya. Kalau membantu sedekah Bumi Nusantara silakan cek kolom komentar paling atas. Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto, di kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah membantu tanpa terkecuali saja. Saya nggak bisa bilang apa-apa, siapapun yang sudah reguler setiap hari Jumat ini Mas Tulus hanya bisa bilang terima kasih. Yang sudah membantu Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih. Ya mudah-mudahan balasan dari saya hanya mengucapkan doa kepada Allah untuk jenengan yang sudah bantu sedekah. Mudah-mudahan hajat-hajatnya segera Allah kabul, Allah jauhkan dari bala lewat sedekahnya jenengan. Amin. Mudah-mudahan Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, dimudahkan segala urusan baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya sederek. Terima kasih, dan terima kasih. Teman-teman yang mau partisipasi buat Among-Among masih open, sudah 1,8 teman-teman, dananya terkumpul, ada tambahan dari hamba Allah, jadi semua terkumpul 1,8 juta. Sedangkan untuk satu kuota kita butuh 3,5 ya, 3,5 itu untuk satu kuota Among-Among. Jadi kita masih butuh kurang lebih setengah dari, anggaplah setengah dari 1,8. Alhamdulillah ya. Yang masih pengen bantu boleh silahkan. Nanti mungkin pulang dari Lampung sudah terkumpul, boleh ikutan ya. Teman-teman yang mau sedekah Among-Among buat keluarga besarnya, buat bayi bajang yang belum kebagian kemarin, atau mau mengamong-amongi buat tubuhnya sendiri, karena selama ini kita jarang bersedekah untuk tubuh kita sendiri, boleh. Nanti bareng-bareng Among-Among titip sama Mas Tulus aja, kita bikin sama-sama ya. Yang mau partisipasi silahkan DM Mas Tulus secara pribadi ya, karena rekeningnya Mas Tulus pisahkan soalnya nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Sing sedekah gua Among-Among Mas Tulus mek iso ndongake, muga-muga semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Oh iya, stok minyak bidara masih ada 25 pieces teman-teman ya. Silahkan, pengiriman dari Jakarta ya. Aku jadi nggak, dan aku tidak melayani COD teman-teman. Tapi kalau teman-teman ragu dan teman-teman takut Mas Tulus nipu, barangnya nggak dikirim, uangnya sudah Mas Tulus terima, nunggu barangnya sampai dulu juga boleh ya. Mau tahu manfaat dan juga fungsinya, tonton video Mas Tulus lagi packing, fahami dulu baru pesan minyaknya. Oke, format pesannya, makanya Mas Tulus suruh tonton videonya, kenapa? Biar tidak lama. Mas Tulus berapa mili, Mas Tulus fungsinya apa, Mas Tulus jangan. Tonton videonya dulu biar tidak ketumpuk-tumpuk WhatsApp-nya ya. Oke, yang setuju silahkan pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi. Oke, ketiknya gini di YouTube-nya. Packing minyak bidara Big Tulus Official. Nanti muncul Mas Tulus lagi packing ya. Di situ Mas Tulus jelaskan harga, berapa mili, fungsi, dan juga cara pakainya. Setelah itu langsung pesan ke WhatsApp yang di deskripsi 0857 itu. Mas Tulus saya pesan 3, alamatnya ini, nomor HP-nya ini.
Ya, langsung seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi Mas Tulus tegaskan kalau teman-teman masih ragu takut Mas Tulus nipu, nunggu barangnya sampai dulu baru jenengan transfer. Bukan sistem COD, tapi jenengan sampai barangnya jenengan transfernya ke Mas Tulus. Mas Tulus tidak melayani di e-commerce apapun ya. Oke, terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semua yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita ke pembahasan, Mas Tulus mau ngomel dulu sama teman-teman yang mungkin baru join ya. Mas Tulus itu tidak menetapkan tarif dalam kalian mau konsultasi, mau ngobrol boleh. Satu, syaratnya sabar. Tidak miss call, tidak spam chat, tidak spam call ya. Nggak usah nelpon, miss call, kemudian WhatsApp-nya berkali-kali. Makanya Mas Tulus jelaskan, kalian mau konsul silahkan free, demi Allah saya tidak minta uang berapapun. Langsung to the point, ke poinnya. Mas Tulus saya bla 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 bla, saya begini. Kalau memang ada ditanyakan soal anak atau istri atau suami, sebutkan tanggal lahir dan juga namanya saja. Kalau sudah ada waktu Mas Tulus jawab, pasti Mas Tulus jawab. Ada yang sudah berbulan-bulan belum Mas Tulus jawab, jadi mohon pengertian teman-teman untuk itu ya. Nggak usah telepon, miss call, kemudian juga spam chat yang kapan dibales, enggak kayak gitu juga. Satu poinnya, Mas Tulus tidak bisa membaca masa depan. Ya, saya kapan nikah, saya kapan hamil, saya kapan punya anak, itu tidak bisa. Saya hanya bisa mengukur saja, tapi tidak bisa memastikan. Nggih? Setuju? Setuju. Yang baper-baper siap-siap keluar dari channelnya Mas Tulus. Karena Mas Tulus tipikalnya ya seperti ini. Orangnya yus ngene iki saenenge wonge. Tadi lek jenengan memang tersinggung tidak suka, silahkan boten usah koneksi dengan Mas Tulus juga ndak apa-apa, nggih. Jadi teman-teman yang tidak baper-baper ini syaratnya cuma satu, sabar tok wae. Kalau ke dukun lain kan jenengan bayar. Lek karo Mas Tulus niku santai, boten bayar, gratis. Neng tukunan karo sabar kuwi mau, soalnya yang WhatsApp sudah ada 6 bulan. Kemarin aku jawab WhatsApp yang udah 6 bulan loh. Jenengan baru berapa bulan sudah nelpon, waduh, temamu tak sumpahi dadi wong sugih. Loh Mas Tulus itu nesunya, marahnya itu tetap ini loh, nyumpahi yang baik. Ya gitu ya teman-teman, mohon pemahamannya ya, ngapunten ya. Kalau Mas Tulus ada salah, Mas Tulus minta maaf. Oke, yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser ke menit 10. Nah, ada hal yang saya ceritakan teman-teman. Jadi ini Mas Tulus syutingnya di jam 10 malam di hari Jumat tanggal 7. Jadi tayangnya untuk tanggal 8. Ini malam-malam nih Mas Tulus nih. Karena abis mendapatkan feeling yang menurut aku juga agak kurang nyaman bagi aku. Jadi pas kemarin syuting-syuting itu tiba-tiba kayak oleng, kayak goyang. Nah terakhir di hari Jumat itu saya tuh olengnya luar biasa sebetulnya. Yang hari Jumat kemarin itu Mas Tulus olengnya luar biasa. Karena tayangnya di Sabtu jadi saya bilangnya kemarin ya. Jadi tayangnya untuk hari Sabtu teman-teman. Ini jam 10 malam aku punya feeling kayak gini. Dan rasanya itu tidak nyaman sampai aku mandi ya. Apa yang Mas Tulus rasain sebetulnya gerah luar biasa. Terus aku rasanya kayak mau jatuh gitu loh Rek. Kayak mau liot ya awakku iki. Kayak orang yang ini. Nanti ada yang komen gini, periksa kesehatan Mas Tulus sudah. Jadi saya sebelum memastikan feeling dan juga firasat yang saya sampaikan ke teman-teman, saya selalu cek terlebih dahulu untuk memastikan apakah oleng saya ini karena firasat atau karena saya sedang kurang fit. Ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah, olengnya saya ini pas banget kebetulan tadi saya ngerasa kayak yang oleng yang luar biasa. Terus aku tuh hari ini Jumat ini kayak agak kurang nafsu makan. Nafsu makan soal makan nasi tuh agak kurang. Kayak dikongkon puasa gitu ya. Kayak rasanya kayak suruh puasa gitu. Terus tadi pas maghrib itu ngaji. Nah, kenapa aku ngangkat ini? Karena ya setelah ngaji tadi atau setelah ngirimin doa buat leluhur tadi tuh rasanya tambah parah. Pas trondol pulang, DE ngomongnya langsung gini. Bumi ini arep horek lek. Bumi ini Arab horek. Ini yang orang Jawa mungkin selain orang Jawa mungkin nggak tahu. Buminya akan goyang, istilahnya gitu. Buminya itu akan bergerak. Ini yang disampaikan Trondol. Lalu dari hasil analisa Mas Tulus sebetulnya kenapa kok rasa horeknya ini kenapa, rasa olengnya ini kenapa? Maaf teman-teman, sekali lagi maaf beribu maaf. Saya tidak menyampaikan kalau saya ini orang pinter atau orang sakti, tidak. Tapi olengnya saya itu biasanya pertanda akan adanya gempa. Dan setuju dengan yang saya sampaikan, Trondol menyampaikan juga bahwa
Bumine arep horek, buminya mau goyang, buminya mau berguncang. Terus DE itu dia menyebut beberapa nama teman-teman. Aku juga lagi ngerasain gatel-gatel ya. Teman-teman juga ngerasain gatel nggak? Aduh ya Allah. Tidak nyaman gitu loh rasanya badanku itu. Adus, aku mandi bisa beberapa kali ya. Rasanya tuh pengen mandi ya. Hawane panas ngelekep gitu loh. Nggak enak rasanya gitu. Seperti itu. Nah, beberapa hal dari yang disampaikan Cerondol ini ada satu titik yang dia sampaikan. Hati-hati tanggal songo. Tanggal songo, tanggal songo, tanggal songo. DE ngomong tanggal songo. Songo itu 9 teman-teman bahasa Indonesianya. Di sini juga aku jadinya inisiatif untuk coba menghitung tanggal-tanggal di bulan ini. Kira-kira potensi gempa itu memang ada di tanggal berapa saja. Kalau dihitung lewat angka. Ya, walaupun jujur semua dominan di angka 6 di bulan Juni ini semua angka ada dominan gempanya. Ada dominan gempanya. Memang ya, setelah disampaikan Cerondol juga, sorry teman-teman nggak perlu nanti komentarnya di daerah mana mas, pastinya di mana. Itu saya tidak tahu, saya tidak memastikan. Karena kan ini hanya firasat, belum tentu benar ya. Belum tentu benar, jadi teman-teman nggak perlu percaya dengan yang Mas Tulus sampaikan. Tonton saja, anggap saja hiburan semata, kemudian kalau benar ya mungkin hanya kebetulan saja gitu ya. Nah, Cerondol menyampaikan bahwa poin-poin yang disampaikan dia soal horek ini aku coba untuk tanya secara detail. Nah, lagi dan lagi dia itu nyenggol yang namanya Gunung Anak Rakatau dan aku itu 10 ini juga mau kan. 10 malam itu kan Mas Tulus sudah akan caw dari Jakarta menuju ke Lampung dan mau tidak mau harus nyebrang ya. Aku masih belum berani mengangkat Anak Rakatau ini kenapa? Aku dapat info dari Cerondol tapi belum dapat pencerahan dari Eyang. Sedangkan aku masih galau soal penyampaianku soal Anak Rakatau. Jadi aku masih belum berani mengangkat ini di vlog sebetulnya. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, itu suara apa sih? Kayak bunyi ngeng gitu. Oh, sorry. Aku kebanyakan dapat suara aneh-aneh, suara aneh jadi mikir lagi. Aku kirain ada apa. Nah, Cerondol ini nyinggung soal gunung lagi, soal gempa lagi. Kemudian ini ada gambaran longsor besar yang dan aku juga dapat info ya tanggal berapa itu kemarin ada kejadian longsor di salah satu tambang ya, tambang tanah gitu, tambang pasir atau tanah yang korbannya masih belum ditemukan pada waktu itu. Kemudian ternyata teman-teman kabar terbaru yang saya dapatkan di Jumat ini ada salah satu nelayan di wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang katanya ditemukan meninggal karena terkena badai ya, sedang mencari rezeki di atas laut, kemudian Allah izinkan meninggal di atas laut ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dan ini juga hal yang baru saya terima malam hari ini. Jadi maaf saya baru tahu. Nah, horek yang dimasukkan Cerondol ini memang betul secara dominan garis besarnya adalah elemen tanah teman-teman. Yang paling dominan adalah gempa di sini. Dominan gempa. Memang yang saya hitung melalui firasat dari angka-angka juga paling dominan gempa, disertai juga dengan longsor, disertai dengan ambruknya beberapa hal di sini ini yang harus dihati-hatikan. Horeknya ini bisa berpengaruh kemana saja soalnya. Setelah saya tanya sama Cerondol, ini versi Cerondol ya. Yang pertama gempa, yang kedua gunung yang kembali akan erupsi secara garis besar dan juga salah satunya Anak Rakatau disebut sama dia. Maaf, yang lain dia tidak menyebutkan, tapi memang dia nyebut Anak Rakatau. Kemudian juga terkait dengan kejadian tanah longsor atau tanah yang ambrol. Ini juga saya nggak bisa menyebutkan lokasinya di mana, saya tidak tahu soal itu. Dan Cerondol itu juga makhluk Tuhan teman-teman. Jadi dia tidak tahu secara detailnya, dia hanya menyampaikan saja. Walaupun dia tahu, Cerondol juga tahu batasan apa yang harus disampaikan. Jadi dia membatasi itu. Ya, nah tanah longsor atau tanah ambrol, kemudian salah satu clue yang disampaikan Cerondol ini bagi saya agak sedikit mengerikan terkait dengan sebuah tembok yang katanya isinya air. Jadi tembok ini isinya air yang bisa jadi jebol, kemudian juga akan meluap. Ini yang disampaikan Cerondol. Bagi saya ini cukup mengerikan karena beberapa kali Demakan banjir, kemudian banjirnya tadi juga dipengaruhi oleh bendungan yang jebol ya toh, terus kemudian jadi banjir besar dan itu juga lumayan jadi bencana nasional itu. Kemudian di Jakarta sendiri juga ada bendungan besar yang
ada di Jakarta Utara. Dan kalau itu juga jebol, kemudian ya dia tidak bilang ini bendungan, tapi dia bilang ada yang jebol tapi isinya air. Ada yang jebol tapi isinya air. Wallahu alam, aku tidak tahu itu apa. Jadi elemen-elemen yang disampaikan Crondol ini secara garis besar juga masih berhubungan dengan gempa dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Tulus coba menghitung ini, memang betul. Saya itu beberapa kali mimpi, kalau teman-teman ingat, saya tuh mimpi dimintain tolong sama orang yang keseret air, kemudian saya tuh sudah mati, saya tuh sudah arwahnya, saya tuh sudah meninggal, tapi saya minta tolong untuk diantar ke tengah lagi supaya bisa sempurna istilahnya gitu. Dan itu tuh beberapa kali teman-teman. Tapi ajaibnya eh itu tuh sama, selalu kejadiannya sama, dan seakan-akan ada di depan pintu rumah saya gitu loh minta tolongnya itu. Kayak depan rumah, tapi kok depan rumah kok jadi laut dan lain sebagainya. Ini juga salah satu clue yang harus kita waspadai. Nah, dari penyampaian Crondol kita sudah jabarkan apa saja yang disampaikan Crondol, ya kemungkinan ada gunung atau erupsi, kemudian longsor dengan skala besar, dan kalau dihitung lewat angkanya dan dia nyinggung angka 9 atau 9 Juni, dia nyinggung angka 9 Juni, menurut saya angka 9, 11, 19, 18, bahkan tanggal 8 besok, ini hitungannya juga sangat ada kemungkinan skala gempa besar. Kalau secara garis besar ya kita hitung ya, 8, 9, 11, 13, 17, 19 ini puncak juga luar biasa, hati-hati. 19 dan juga 18. Dan yang mengerikan adalah ketika di tanggal 9 atau 11, ketika ada terjadi 9, 11, 19. Ini skalanya besar dan bahkan bisa merenggut korban jiwa. Kalau kita lihat lewat angkanya, kemungkinan ini juga cukup besar ketika mengarah ke sesuatu yang berhubungan dengan tumbal atau korban jiwa. Korbannya tidak sedikit dan lumayan banyak dan sedikit mengkhawatirkan menurut saya. Kalau dilihat melalui hitungan angkanya, ada beberapa poin di antaranya poin-poin di mana kesalahan yang terjadi karena faktor human error. Di sini saya bisa baca melalui angka. Jadi mungkin ada proyek besar. Ini maaf ya teman-teman, ini hanya sekedar membaca angka. Ada sebuah proyek besar yang berhubungan dengan alam, proyeknya cukup besar, kemudian gagal, kemudian bisa menjadi musibah nasional, kemudian bisa menjadi sesuatu yang maaf bisa menimbulkan korban jiwa. Proyek-proyek yang menimbulkan korban jiwa muncul di balik angka-angka yang saya baca dari 8 sampai 19 Juni. Ya, kalau gempa, kemudian tanah longsor, kemudian gunung erupsi, di sini juga muncul di tanggal 9, 11, dan juga 19. Angka 3 tadi sisi yang garis bawahi. Tapi jumlah korban paling banyak itu bisa di 11 dan juga 19. Ini juga hal yang harus diwaspadai teman-teman. Nah, horeknya bumi ini juga ada simbol tumbal ini bukan hanya dari musibah alam saja. Kalau kita baca melalui angka 8, 9, sampai 19 terkait dengan kecelakaan di sini, benda yang berbau dengan besi, entah motor, entah kereta api, entah mobil yang berbau besi yang di atas darat atau di atas tanah, ini masih ada kemungkinan terjadi kecelakaan dengan skala yang besar. Baik di tanggal 8, 9, 11, dan juga di tanggal 19. 13 juga, kalau untuk kecelakaan masuk di angka 13. Hati-hati ya, potensinya itu ada, teman-teman. Sehingga dengan kadar korban yang cukup banyak, kalau dari hitungan angkanya ini juga cukup luas sekali. Jadi gempa ada kemungkinan, kemudian juga tanah longsor. Nah, kalau Crondol menyampaikan bisa jadi ya, belum tentu benar, ada sesuatu yang jebol di dalamnya itu isinya air. Sesuatu yang jebol tadi isinya air ya. Ini disampaikan Crondol. Tapi kalau dari hitungan angkanya, saya justru melihat ada sebuah proyek besar. Dari hitungan angka sekali lagi saya bisa salah ya. Ada proyek besar, kemudian ada kesalahan teknis dalam pembangunan proyeknya yang berhubungan dengan tanah pastinya, entah pembangunan apa, kemudian rontok, kemudian jadi musibah besar dan merenggut korban yang tidak sedikit. Ini dari hitungan angkanya. Arahnya cukup luas, arahnya cukup lebar sekali ketika kita hitung dari beberapa poin angkanya. Ya, teman-teman, kereta api, kemudian mobil yang ditabrak kereta api dan lain sebagainya, ini juga masih muncul ya teman-teman, hati-hati. Ya mudah-mudahan sih tidak ada korban kalau misalnya harus ada seperti ini, tapi
komponen paling kuat kenapa saya lari ke kereta api ya 9, 19, 11, kemudian 7 saja, 7, 8, 9 ini ada komponen besi teman-teman. Komponen besinya cukup kuat karena ya di atas darat, di atas tanah, relnya sudah dari besi ya toh. Kemudian juga komponen yang digunakan oleh kereta api juga paling dominan adalah besi. Jadi simbol karatnya atau simbol besinya ini cukup kuat dari hitungan saya ya. Sekali lagi yang saya sampaikan ini bisa salah. Kenapa saya buat video ini di Jumat malam walaupun sudah lelah, sudah ngantuk, walaupun buat tayang besok karena ya oke, saya buatkan dulu buat teman-teman karena saya harus prepare besok itu Sabtu. Saya hanya buat video khusus buat nemenin kalian selama Mas Tulus pergi. Selama Mas Tulus ke Lampung. Jadi Mas Tulus memang mempersiapkan diri untuk hari Sabtu itu untuk syuting supaya menyiapkan video-video buat temenin kalian selama Mas Tulus pulang kampung. Nah kalau ini untuk tayang di hari Sabtu. Dan memang kebetulan banget tadinya saya mau selesai mandi pengen tidur, tapi ada sesuatu yang ganjel di hati saya. Sekali lagi saya garis bawahi teman-teman, ada beberapa tempat yang saya rasakan juga akan ada potensi gempa tadi. Tapi sekali lagi maaf saya tidak bisa menyebutkan. Intinya selamat selumun selamat. Pokoknya dungone sing api-api wae, doa terbaik buat teman-teman semua, Mas Tulus dan yang nonton video ini. Amin. Insya Allah dijauhkan dari musibah bala apapun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Seperti itu yang Mas Tulus sampaikan, semoga jadi bahan pembelajaran, bahan wawasan buat teman-teman semua. Setidaknya hanya jadi hiburan pun tidak masalah. Semoga berkenan dengan video yang Mas Tulus sampaikan ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Teman-teman yang nonton ini mumpung lagi banyak yang nonton, silahkan teman-teman dibantu untuk senasibok dan juga sedekah buminya ya teman-teman. Saya optimis bulan Juni insya Allah ada. Karena di awal saja sudah mulai kencang nih, mudah-mudahan semakin kencang sebelum akhir bulan sudah dicukupkan atas izin Allah dan juga doa teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah rezekinya. Amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, bismillah, mudah-mudahan hutangnya ndang lunas. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, bismillahirrahmanirrahim. Mas Tulus doakan hajat-hajat teman-teman yang nonton video ini juga semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, semoga asetnya cepat terjual. Nggih, mau kendaraan, mau rumah, semoga segera terjual, bisa dimanfaatkan rezekinya. Amin. Yang sedang jualan, semoga lancar, laris manis. Yang usaha, semoga lancar jaya. Amin. Semoga yang nonton video ini juga Mas Tulus, juga termasuk orang yang disingkirkan, dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Mas Tulus pamit ya, mulai ngantuk ya, aku tak ngeletak sesuk prepare nggawe video nggo ngancani jenengan sampai selama Mas Tulus pulang kampung nggih. Oke. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Sampai jumpa, ketemu di next video lagi. Mau kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar atau cek postingan Mas Tulus. Mau Mas Tulus bahas apa lagi silahkan tulis di kolom komentar saja. Atau cek postingan Mas Tulus yang ada di YouTube, di komunitas. Atau bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_official ya. Mas Tulus pamit mundur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.